Angin laut Banda Neira berembus lembut, membawa aroma rempah yang telah melegenda selama berabad-abad di tanah Maluku yang subur. Arka berdiri di pelataran benteng Belgika yang megah, menatap cakrawala di mana gunung api Banda menjulang dengan gagahnya di kejauhan. Di bawah sinar matahari sore yang hangat, Arka yang merupakan seorang fotografer profesional, mulai menyesuaikan fokus lensanya untuk menangkap keindahan struktur batu kuno yang penuh dengan sejarah kelam dan kejayaan masa lalu. Langkah kaki Arka terhenti saat ia melihat sesuatu yang ganjil di celah salah satu batu besar yang menyusun dinding benteng bagian dalam. Dengan rasa penasaran yang memuncak, ia mendekat dan menemukan sebuah bungkusan kain lusuh yang telah mengeras karena usia dan cuaca. Arka perlahan menarik bungkusan itu, merasakan tekstur kasar yang menyimpan misteri besar. Di dalamnya terdapat sebuah kertas tua yang melipat rapi, tampak sangat rapuh dan berwarna kecoklatan dimakan zaman. Arka membuka lipatan kertas itu dengan sangat hati-hati, takut jika sedikit saja tekanan akan menghancurkan artefak berharga tersebut menjadi debu. Matanya terbelalak melihat tulisan tangan yang masih terbaca dengan jelas, tertulis dalam bahasa Belanda kuno dengan tinta yang telah memudar. Tanggal yang tertera di pojok atas surat itu membuatnya merinding seketika, tertulis dengan jelas tahun 1920. Surat ini telah terkubur di sana selama lebih dari 1 abad tanpa ada yang pernah menemukannya. Arka memutuskan untuk membawa temuan itu ke sebuah kedai kopi lokal di pinggir pantai untuk bertemu dengan sahabatnya, Senja. Senja adalah seorang penulis yang memiliki ketertarikan mendalam pada sejarah dan sastra lama, sehingga Arka yakin dia bisa membantu. Saat Arka meletakkan surat itu di atas meja kayu, Senja langsung terdiam 1000 bahasa. Ia menatap surat itu dengan tatapan yang sangat sulit diartikan, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Senja menyentuh permukaan kertas itu dengan ujung jarinya yang gemetar, merasakan energi yang seakan mengalir dari masa lalu ke dalam dirinya. Kata-kata dalam surat ini rasanya seperti aku yang menuliskannya, Arka. Begitu perih dan penuh harap, seolah-olah jiwaku mengenali setiap goresan tintanya. Gumam Senja dengan suara yang sedikit bergetar. Arka menatapnya dalam-dalam, merasakan ketulusan yang luar biasa dari balik mata wanita itu yang kini mulai berkaca-kaca karena luapan emosi yang tiba-tiba datang. Surat itu ditulis oleh seorang prajurit muda yang ditempatkan di Banda Neira, bercerita tentang penantiannya yang sia-sia akan kekasih hati yang tak kunjung datang. Kalimat-kalimatnya begitu puitis, menggambarkan kerinduan yang membakar di tengah dinginnya dinding benteng saat malam hari. Arka merasa ada ikatan yang tidak masuk akal antara dirinya dengan prajurit tersebut. Seolah-olah setiap keluhan yang tertulis di sana adalah suaranya sendiri yang terjebak dalam lorong waktu yang sangat panjang dan gelap. Mereka berdua menghabiskan waktu berjam-jam untuk menerjemahkan setiap kata, tenggelam dalam narasi cinta yang tragis antara sang prajurit dan seorang gadis lokal. Mungkin sejarah tidak pernah benar-benar mati di Banda Neira. Benteng ini merekam segalanya, termasuk cinta yang tak sempat terucap di antara mereka dulu, ujar Arka memecah keheningan. Senja hanya mengangguk setuju, merasakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kebetulan yang mempertemukan mereka dengan surat ini sekarang. Keesokan harinya, mereka kembali ke benteng Belgika untuk mencari jawaban lebih lanjut mengenai siapa sebenarnya penulis surat yang misterius itu. Mereka menyusuri lorong-lorong sempit dan menaiki tangga batu yang curam, berharap ada petunjuk tersembunyi yang bisa menjelaskan segalanya. Di sana, mereka bertemu dengan Pak Usman, seorang penjaga benteng yang sudah mengabdi selama puluhan tahun dan dikenal memiliki pengetahuan luas tentang segala mitos dan legenda yang menyelimuti bangunan bersejarah tersebut. Pak Usman menyambut mereka dengan senyuman yang penuh arti, seolah-olah ia sudah menunggu kedatangan mereka berdua sejak lama. Arka kemudian menunjukkan surat yang ditemukannya, dan seketika itu juga wajah Pak Usman berubah menjadi sangat serius. Beliau mengamati surat itu dengan saksama, lalu menghela napas panjang, sebelum akhirnya mulai berbicara dengan nada suara yang berat dan penuh dengan kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh orang tua berpengalaman. Cinta yang menggantung selama seabad, butuh saksi untuk dilepaskan. Dan kalian berdua ada di sini bukan karena sebuah kebetulan semata, anak muda, ucap Pak Usman pelan. Beliau menjelaskan bahwa ada legenda tentang kutukan rindu yang tak sampai di benteng ini, di mana jiwa-jiwa yang tidak tenang akan terus mencari jalan untuk menyampaikan pesan terakhir mereka, agar mereka bisa beristirahat dengan damai di alam sana, tanpa ada beban lagi.
Pak Usman menceritakan bahwa prajurit itu meninggal dalam kesepian tepat di titik di mana Arka menemukan surat tersebut, menunggu surat balasan yang tidak pernah sampai. Arka dan Senja mendengarkan dengan penuh kehusyukan, merasakan simpati yang mendalam terhadap nasib tragis sang prajurit dan kekasihnya yang terpisahkan oleh keadaan. Pak Usman menegaskan bahwa hanya dengan membacakan surat itu di bawah cahaya bulan purnama, jiwa mereka bisa benar-benar terbebas dari belenggu masa lalu. Malam pun tiba, dan kebetulan langit sedang sangat cerah dengan bulan purnama yang bersinar begitu terang di atas Banda Neira. Arka dan Senja kembali mendaki ke bagian tertinggi benteng Belgika, membawa surat tua itu bersama mereka. Suasana di atas benteng terasa sangat magis dan sunyi. Hanya terdengar suara deburan ombak dari kejauhan yang menghantam dinding karang. Udara malam yang dingin tidak menyurutkan niat mereka untuk menyelesaikan misi spiritual yang terasa sangat mendesak ini. Saat cahaya bulan menyentuh permukaan surat itu, sebuah fenomena aneh mulai terjadi, di mana tulisan pada kertas tersebut seakan-akan bersinar redup. Senja mulai membacakan isi surat itu dengan suara yang lantang dan penuh perasaan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar seperti nyanyian sedih dari masa lalu. Arka berdiri di sampingnya, memejamkan mata dan merasakan getaran aneh yang merayap di seluruh tubuhnya, seolah-olah memori yang bukan miliknya mulai masuk ke dalam pikirannya. Bayangan-bayangan masa lalu mulai berkelebat di depan mata mereka, menunjukkan gambaran seorang prajurit dan gadis yang sangat mirip dengan Arka dan Senja. Mereka menyadari bahwa mereka bukanlah orang asing yang kebetulan menemukan surat tersebut, melainkan reinkarnasi dari pasangan malang yang terpisah seabad yang lalu. Perasaan cinta yang selama ini mereka rasakan satu sama lain, namun tak pernah diungkapkan, kini meledak dengan hebatnya di bawah saksi bisu dinding benteng kuno ini. Aku ingat sekarang, Arka. Aku menunggu di pelabuhan setiap hari, namun kapalmu tak pernah datang. Isak Senja sambil menatap Arka dengan penuh cinta. Arka memegang tangan Senja dengan erat dan menjawab, "Maafkan aku karena membuatmu menunggu begitu lama. Namun sekarang kita telah kembali bersama di tempat yang sama untuk mengakhiri penderitaan ini selamanya." Mereka berdua berpelukan erat, melepaskan semua beban rindu yang telah tersimpan selama lebih dari 100 tahun lamanya. Setelah pengakuan tersebut, surat tua di tangan Senja perlahan-lahan hancur menjadi debu yang berkilauan dan terbawa oleh angin laut menuju samudra luas. Cahaya spiritual yang menyelimuti mereka berangsur pudar, meninggalkan ketenangan yang luar biasa di dalam hati mereka masing-masing. Pak Usman yang memperhatikan dari kejauhan tersenyum puas, mengetahui bahwa tugasnya sebagai penjaga rahasia benteng ini telah selesai dengan sangat baik dan damai bagi semua pihak yang terlibat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak akan pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bersemi kembali dalam wujud yang berbeda. Banda Neira dan benteng Belgika akan selalu menjadi saksi bisu bahwa janji yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk ditepati, meski harus melewati rintangan waktu yang sangat panjang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini jika Anda percaya pada kekuatan cinta abadi.